Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar semua hari ini? Kita bersyukur lagi kepada Tuhan atas kebaikannya, atas berkatnya kepada kita semua. Dan kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, saudara. Hari ini adalah 26 April, hari Senin. Dan mungkin ramai di antara kita yang akan mulai bekerja lagi pada hari Senin ataupun hari ini, dan semoga perjalanan pekerjaan kita berjalan dengan baik ya sepanjang hari ini. Dan saya tidak berada di studio saat ini tapi di kampung, dan syukur juga karena masih dapat bersama-sama. Kita punya live hanya di Facebook page withlove.media. Kita tidak dapat live di YouTube pada pagi ini, tetapi hanya di Facebook page withlove.media. Terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung, yang bersama-sama. Oke, join pada pagi ini untuk kita bersama-sama merenungkan daripada firman Tuhan yang hidup. Jadi, mari kita teruskan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penjagaan dan berkat-Mu kepada kami sepanjang kami beristirahat tadi malam, dan pada pagi ini kami boleh bangun dan mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Berkatilah kami pada pagi ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami dari di mana kami berdosa, dan biarlah Tuhan berfirmanlah dan berkatalah kepada kami semua melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan menaruhkan firman Tuhan di mulut hamba-Mu ini, sehingga kami semua dapat diberkati. Dan kami rindu akan firman Tuhan yang hidup. Kami rindu akan mendengar firman Tuhan. Semoga menjadi terang, kekuatan, semangat kepada kami semua, sementara meneruskan hari-hari kami, khususnya pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang hidup yang kita mau pelajari pada pagi ini adalah di dalam Imamat 16 ayat 33. Jadi kembali lagi kita ke perjanjian baru pada hari ini, dan firman Tuhan ini mengatakan ia harus mengadakan. Ini adalah ditujukan kepada imam besar ya. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Imamat 16 ayat 33. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita masih lagi mempelajari tentang Yesus sebagai imam besar kita. Oke, di bawah ataupun melalui terang yang kita perolehi dari Alkitab Perjanjian Lama, yang memberitahu kita mengenai tugasan imam besar di sana. Jadi melalui tugasan imam besar di Perjanjian Lama, kita dapat mengerti dan memahami tugasan Yesus Kristus sebagai seorang imam besar, wakil ataupun pengantara kita kepada Tuhan Allah di sorga, dan kepada di antara manusia di bumi ini dan kepada Allah. Yesuslah pengantara kita, saudara dan saudari. Dan salah satu kewajiban imam besar untuk mewakili umat ya
salah satu kewajibannya adalah mewakili umat Allah di hadapan Sekinah. Kita tahu itu di atas tabut perjanjian. Jadi ini dilakukan selama setiap setahun sekali. Dan ini adalah tugas yang penting dan menakutkan. Kenapa, saudara? Karena imam besar ini harus berhadapan dengan Sekinah, terang kehadiran Allah. Bayangkan, saudara, jika Anda adalah seorang imam besar waktu itu, Anda akan bertemu dengan Tuhan ataupun Allah itu sendiri di hadapan, di bilik yang maha suci. Dan kalau menurut pembelajaran kita di dalam tugasan imam besar, persiapan untuk melakukan tugasan pada hari pendamaian ataupun Yom Kippur ini, persiapannya untuk masuk ke bilik yang maha suci bukan hanya 1-2 hari, tetapi dimulai seminggu penuh sebelumnya, saudara. 1 minggu dia harus habiskan waktu untuk bersiap sedia. Jadi selama hari-hari di mana dia menarik diri ini, pada waktu seminggu itu, menarik diri dari masyarakat, ia mengabdikan diri dalam ibadah dan ibadah yang mendalam. Jadi tidak hanya bagi sesama para imam, keluarganya dan para pengikutnya, tetapi juga yang sangat penting untuk dirinya sendiri. Jadi mereka yang berdiri di hadapan api Sekinah ataupun tabut perjanjian itu, di atas tabut perjanjian itu, dituntut untuk berserah sepenuhnya dengan pengampunan yang menyeluruh atas semua dosa-dosanya. Jadi imam besar ini harus diampuni, disucikan, dibenarkan terlebih dahulu sebelum dia masuk ke bilik yang maha suci. Saudara dan saudari, Allah kita tidak berubah. Dia tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kalau dulu dia mempunyai tuntutan kepada yang bertugas ataupun yang melayaninya, sampai sekarang juga dia mempunyai tuntutan. Tetapi seberapa hebatkah ataupun bagaimana kita menyukat Tuhan itu menuntut kita? Bagaimana sukatannya? Seberapa menuntutkah dia? Jadi di dalam tulisan inspirasi menjelaskan seperti ini. Selected Message jilid 1 halaman 373. Tuhan menuntut tidak kurang kepada jiwa yang sekarang daripada apa yang dia inginkan dari Adam di Firdaus sebelum dia jatuh. Jadi tidak kurang. Jadi Tuhan menuntut tidak kurang kepada jiwa. Jadi apa yang dituntut oleh Tuhan kepada Adam, demikian juga yang dituntut oleh Tuhan kepada kita pada zaman ini, saudara. Dan ada lagi di dalam tulisan yang sama, jilid 2 halaman 381, inspirasi Roh Kudus mengatakan, Tuhan menuntut sekarang ini apa yang dia tuntut dari Adam. Ketaatan yang sempurna, kebenaran tanpa cacat di pandangannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan kata lain, orang yang di dalamnya dosa ditemukan, saudara, akan dikremasi. Apa maksud dikremasi? Dibakar atau akan menguap di hadapan hadiratnya. Inilah sebabnya, saudara-saudari, ketika Yesus datang nanti, kita harus ditemukan berada di dalam Dia,
bukan mengenakan kebenaran kita sendiri, melainkan kebenaran Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi 3 ayat 9. Kita harus mengenakan kebenaran Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan kita memerlukan Yesus sebagai imam besar kita sendiri, sebagai gembala kita, ya, sebagai gembala kita yang hidup. Jadi hidup kita, pembela yang penuh kasih, yang memohon di hadapan Bapa untuk kita, saudara. Kita bersyukur dan memuji akan Yesus Kristus oleh karena Dia adalah gembala kita yang agung. Saya adalah seorang gembala, tapi gembala yang agung ialah Yesus Kristus. Saya menggembalakan umat Tuhan dengan sepenuh hati saya, dan saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa sahabat-sahabat, membawa siapapun yang rindu ataupun rela untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Saya juga boleh membantu bagaimana kita mengerti dan memahami firman Tuhan, dan boleh membantu untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi saya juga bergantung kepada gembala yang agung. Gembala agung kita, masing-masing kita ialah Yesus Kristus. Dan saudara-saudari, Ibrani 12 ayat 29 memberikan gambaran yang jelas tentang betapa menariknya ataupun mengagumkan Bapa yang di hadapannya Yesus Kristus, saudara kita yang tertua, membuat permohonan. Firman Tuhan itu mengatakan, Ibrani 12 ayat 29, bunyinya seperti ini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini bermaksud karakternya begitu bersih, saudara. Dia punya sifat moralitas ataupun moral begitu agung sekali, saudara. Kesempurnaannya begitu murni. Jadi tidak dapat dibandingkan dengan kesempurnaan seorang imam besar di bumi di perjanjian yang lama. Dan begitu juga dengan kekudusannya, begitu tinggi. Dan sudah pasti kebenarannya bercahaya-cahaya, membuatkan Yesus itu bercahaya. Jadi sifat moralnya begitu kuat, saudara, sehingga ia memancarkan ada kuasa tubuh badan dari fisik, memancar di apabila Yesus datang. Kita sangat-sangat yakin dan percaya itu akan menyilaukan kita. Kita akan rasa silau melihatnya, sebab dia terang. Yesus itu apabila dia hadir seperti Musa pada waktu dia berhadapan dengan Allah, dan 40 hari 40 malam, apabila dia keluar daripada pertemuan dengan Allah di Gunung Sinai, dia turun ke bawah berjumpa dengan umat Tuhan. Mereka melihat muka Musa bercahaya. Dan bagaimana dengan juru selamat kita, Yesus Kristus? Dia akan mempunyai cahaya yang lebih lagi, saudara. Seluruh fisiknya bersinar terang. Jadi sungguh hebat, sungguh mengagumkan juru selamat kita ini, Yesus Kristus, Tuhan kita, imam besar kita, gembala agung kita, saudara. Jadi apakah kita mau mempercayainya? Apakah kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia? Kita boleh mempercayai Dia, saudara, mempercayai Yesus, saudara kita yang tertua. Dia membebaskan kita, di hadapan Bapa. Dia adalah
penyembuh yang tidak pernah kehilangan pesakit yang mau datang kepada dia. Oke, dia adalah seorang dokter, penyembuh yang hebat. Dia juga seorang lawyer yang tidak pernah gagal membela kliennya yang percaya. Dan seorang sahabat yang lebih akrab, lebih karib daripada seorang saudara. Seperti yang ditulis dalam Amsal 18 ayat 24. Dia telah menyelesaikan penebusan bagi kita dengan harga salib Golgota, saudara. Dan dengan pengorbanan itu, kita memperolehi hikmat. Dan dialah yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Seperti yang Paulus sampaikan dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semoga firman Tuhan ini ataupun firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan dan bacakan ini pada pagi ini, saudara, memberikan kita dorongan, memberikan kita kekuatan, semangat untuk hidup. Oleh karena Yesus Kristus itu sungguh mengagumkan kepada kita semua. Dan dia bukan hanya mengagumkan, tetapi dia dari segi penampilannya, dari segi kepribadiannya, tetapi dia adalah Tuhan kita yang sentiasa prihatin kepada kita. Dari segi sifatnya, karakternya itu sungguh luar biasa. Semoga hari ini dan hari-hari seterusnya kita terus-menerus mempelajari akan Yesus Kristus, mempelajari akan Gembala kita yang agung, dan semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita memandang Yesus, semakin kita percaya Yesus, semakin kita akan menyerupai tabiatnya. Kita akan rindu menjadi orang yang seperti Yesus, orang seperti Juru Selamat kita. Kita akan rindu untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia di dalam hidup kita ini. Kita akan mempunyai kerinduan untuk menghidupkan kehidupan yang benar-benar erat, akrab dengan Tuhan Yesus. Oleh karena pengenalan kita semakin bertambah, semakin dalam akan Juru Selamat kita. Inilah yang terjadi kepada setiap orang yang mengambil waktu untuk mendalami, mempelajari, mau mengerti. Seperti yang diberitahukan oleh Petrus, agar kita memiliki pengetahuan, pengertian yang benar akan Juru Selamat kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semoga kita sudah diberkati ya. Kita akan berjumpa lagi di renungan yang seterusnya pada besok pagi. Seperti masa dan waktu yang sama. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan pagi ini untuk kami dapat mempelajari firman-Mu. Memberikan dorongan kekuatan kepada kami. Dan memberikan kesadaran kepada kami bahwa Tuhan mau kami menjadi orang yang sempurna, tanpa cacat. Dan itu tidak mampu kami lakukan kecuali kami memiliki kebenaran Yesus Kristus, kecuali kami membiarkan Yesus Kristus menguasai seluruh kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, tolonglah bantu kami, tinggallah di dalam kami, dan biarlah kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan kami dan seluruh tubuh badan kami. Biarlah digunakan oleh Tuhan bagi menjadi berkat kepada sesama kami. Dan biarlah nama Tuhan sentiasa dimuliakan dan ditinggikan di dalam seluruh kehidupan kami, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Biarlah segala berkat, sumber segala kehidupan Allah Tuhan kami, dengan kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati kami, menyertai kami kemanapun kami pergi sepanjang hari ini. Dalam namanya Yesus Kristus yang terindah, hamba-Mu berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, kita sudah selesai di dalam
renungan pada pagi ini. Semoga sudah kedengaran dengan baik sekali. Kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang. Oke, saya akan lihat seperti biasa saya akan saya akan melihat kepada komen-komen yang sudah memberikan komen dan menyapa kamu semua yang ada. Tadi yang pertama yang saya dapat lihat sini adalah LD Channel Lebar, Cigu. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera semua kepada istri saya juga, Mrs. Emily. Selamat pagi semua dan salam damai. Kei Ashintasu, Shalom. Sembayang. Iya, nanti kita sembayang. Shalom, selamat pagi, kita dapat bersama di pagi hari ini. Memili, David Ingkau, Harrison Bandurai, selamat pagi kepada semua. Jadi kami akan berdoa sebentar lagi bersama dengan keluarga. Jadi kita jumpa lagi ya. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita kemanapun kita berada. Oke, jadi bye-bye semua.